majelis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk seluruh jemaat GKPA Perlagutan Persiapan Bogor. Marilah kita melaksanakan ibadah kita pada minggu hari ini. Kendati pun kita melaksanakan tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Dan tetap kita berdoa pada Tuhan agar kiranya virus musibah yang melanda dunia, melanda Indonesia khususnya, dapat segera berakhir, sehingga kita, KPA Perlagutan Persiapan Bogor, dapat memuji Tuhan tengah-tengah perlagutan kita, tengah-tengah gereja kita, sebagaimana biasa. Kita akan mengawali ibadah kita ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 27, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Jemaat diundang berdiri pada ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari hukumnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal yang baik saja mengenai sesama manusia, jika belum nyata dan jelas diketahui salahnya. Amin.
Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ nomor 37, ayat 1 dan ayat 2. Ayat yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang yang berduka oleh karena dosa kami ini. Materaikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami dan menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan pengakuan janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya
yang doanya ditutupi. Berbahagialah orang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan mendengarkan epistel sebagai pendahulu firman yang terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah dengan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginanmu daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 dan ayat 2. Dan kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri pada ayat yang kedua untuk kita menyambut pengakuan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 2 untuk menyambut firman. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Pentakosta hari ini terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian.
Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada Minggu Pentakosta hari ini adalah roh yang menuntun. Pada umumnya rasanya tidak ada orang yang ingin menjadi orang jahat. Semua orang pasti berjuang untuk hidup baik. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang berusaha sangat keras untuk menjadi orang baik. Nah, sebagai orang Kristen kita pun berusaha untuk mewujudkan keinginan itu dalam hidup kita masing-masing. Namun persoalannya adalah dalam pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa betapapun kita berusaha untuk menjadi orang baik, selalu ada kelemahan yang menghambat, yang menghalangi perjuangan kita itu. Rasul Paulus dalam nats epistel kita hari ini jauh-jauh hari juga telah memberikan kesaksian yang sama, bahwa ia pun mengalami kesulitan dalam hal itu. Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin melaksanakan semua hal yang baik, namun keinginan itu tidak pernah terwujud. Bahkan apa yang ia lakukan bukanlah yang baik, tapi justru yang jahat, yang tidak disukainya, justru itu yang dilakukannya. Nah, karena itu pengalaman Paulus ini mewakili pengalaman kita semua selaku umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Senada dengan itu, seorang filsuf bernama Plato pernah berkata bahwa dalam diri umat manusia ini ada dua kekuatan besar yang bertarung, yaitu ada kekuatan hitam dan ada kekuatan putih yang sedang memperebutkan hidup manusia. Lalu siapa yang menang? Pasti yang menang adalah yang lebih diperhatikan dan yang diberi makan banyak. Ia akan menjadi lebih kuat dan akan menang dalam pertarungan itu. Lalu adakah jalan keluar bagi manusia untuk bisa memenangkan pertarungan itu? Paulus mengatakan bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan saja. Semua usaha manusia pasti akan sia-sia. Rasul Paulus tidak percaya kalau manusia bisa memenangkan pertempuran itu dengan kekuatannya sendiri. Intinya, hanya dengan pertolongan Tuhan dan penyerahan diri yang penuh pada pimpinan Tuhan, maka manusia dapat menjalani hidup yang baik. Teks khotbah hari ini juga merupakan satu bukti keikutsertaan Roh Kudus dalam karya penyelamatan Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kita baca Alkitab kita, konteks Yesaya 63 11-14 adalah peristiwa di mana bangsa Israel kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel. Di sini diperlihatkan bahwa pergumulan yang dihadapi umat adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem, termasuk usaha-usaha untuk membangun kembali bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Dalam diri orang-orang Yehuda ada perasaan asing, sekalipun mereka sedang kembali ke rumah mereka sendiri. Bahkan identitas sebagai bangsa pilihan sepertinya sedang dipertanyakan kembali dalam kehidupan mereka. Intinya, bangsa Yehuda sedang mengalami krisis iman. Perasaan bahwa Tuhan terasa jauh dari mereka. Dan disinilah Yesaya tampil untuk memberikan pengharapan bagi umat dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Dalam ayat 10 dikatakan, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Bangsa Yehuda merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Dan saat itulah mereka tersadar betapa mereka sangat memerlukan Tuhan. Mereka mengingat Tuhan, mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberi pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Bahkan dalam doa dan pengakuan dan permohonan ini, Yesaya sedang mewakili bangsa Yehuda, memohon agar Tuhan kembali memimpin umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan, sudah menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke tanah perjanjian itu. Tapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada sebuah kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya kembali dipulihkan. Dan Yerusalem juga dipulihkan oleh Allah. Karena itu
dengan mengingat karya Allah di masa lampau, sama seperti bangsa Yehuda, itu juga sedang menolong kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebab Allah tidak pernah berubah. Kalau hari ini kita sedang merayakan kembali peristiwa Pentakosta, yang bagi umat Yahudi merupakan pesta panen, tapi bagi umat Kristen merupakan peringatan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan itu tiba pada hari Pentakosta. Roh Kudus yang memampukan para murid termasuk kita meneruskan karya Allah di tengah-tengah dunia itu. Karena itu, hidup yang kemudian kita jalani sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh karya Kristus adalah sebuah kehidupan yang senantiasa terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah adalah sebuah kehidupan yang tidak mengikuti keinginan daging. Kehidupan yang dengan gerakan batinnya akan mendorong setiap umat, setiap orang percaya untuk melakukan perbuatan sederhana dan benar, namun dengan cinta yang besar. Kehidupan yang dituntun oleh Roh juga membuat kita tahu mana jalan yang akan kita pilih, mana jalan yang akan kita tempuh. Dan kehidupan yang dituntun oleh Roh tentu akan berakhir dalam karya hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, hidup menurut Roh sangat bertentangan dengan kehidupan menurut daging. Semakin seseorang hidup menurut Roh dan dipimpin oleh Roh, maka ia makin tidak hidup menurut daging dan sebaliknya. Ketaatan kita untuk hidup dituntun oleh Roh mutlak penting bagi setiap umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seorang tokoh bernama Erich Kästmann pernah berkata begini, di mana Roh Kudus dan Kristus dalam rohnya meraja atas kita, dan di mana kita hidup dalam sikap taat terhadap Kristus, maka di sanalah akan terjadi perubahan dalam hidup bersama. Selamat merayakan, memperingati hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan pemeliharaan-Mu ya Allah di masa lampau, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Kami sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami, membebaskan kami dari keterpurukan, dari keberdosaan, mengangkat kami dan memulihkan kehidupan kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan telah menuntun umat-Mu di zaman perjanjian lama, maka kami juga tetap memohon Tuhan berkenan untuk menuntun kami di tengah-tengah hidup yang sedang tidak berpihak kepada kami, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup yang sedang kami alami hari ini, di tengah-tengah kesulitan, keterpurukan ekonomi, bahkan berbagai macam beban pergumulan lain yang silih berganti datang dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami seturut dengan kehendak-Mu, tuntunlah kami agar kami tidak hanya sekedar memuaskan keinginan daging kami, tapi kami lebih menuruti perintah, keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama umat-Mu di seluruh dunia yang hari ini sedang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus, biarlah Roh Tuhan itu senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan kami, membakar semangat kami untuk terus berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memampukan kami untuk menolong sesama, menjadikan kami sahabat
bagi mereka-mereka yang sedang dalam keadaan duka, dan memampukan kami untuk menjadi perpanjangan Tuhan bagi mereka-mereka yang hari-hari belakangan ini sedang berada dalam pergumulan berat. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dan biarlah roh Tuhan juga senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan bergereja kami, supaya kami tetap semangat untuk melayani, meski keadaan di sekitar kami semakin sulit, meski tantangan semakin berat, tapi roh Tuhan yang menuntun kami akan memampukan kami untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat sesama kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, agar hidup dan kehidupan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memohon. Amin. Kita mempersiapkan nyanyian dari Hidup Jemaat nomor 241, ayat pertama dan ayat yang kelima, sampai kita menentukan persembahan syukur. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah tinggal di rumah. Tetaplah ikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.